Oke. Ini udah ada. Lagi connecting. Emang nyari gue tuh Kesel. susah ya, Say? Nyari gue tuh susah ya, Say? Iya gila loh. Sampai tadi aku ngobrol sama Stella lancar jaya loh. Gila Langsung loh, sama Say. dirimu langsung Gue juga kayaknya nggak paham. wifi aja tuh Gue langsung juga, wow. gue juga nggak paham sama hidup ini gitu. Kayaknya sampai repot banget deh. Tunggu bentar. Keluar masuk gitu kan. That's right. Jadi Emang aku harus balik sampai lagi ya. ini, harus sampai Ya, buka puasa kayaknya. bukan lagi. Jadi aku balik lagi ya dari ide Iya. aku tadi yang awal bahwa kenapa sih kita harus sibuk cari masker medis gitu. Kita sampai rebut-rebutan sama tim medis gitu. Sedangkan kalau masker medis, kalau misalnya kayak misalnya contoh kayak kita pakai makeup, itu kan makeup kita akan stain di masker itu kan. Terus Iya. kayak besok mau pakai lagi udah nggak mungkin dan kita harus buang gitu. Jadi aku sama anak-anak butik, ini aku ada ini pakai bahan kaos kayak polyester gitu ya kan, kayak bahan stretch gitu kan. Jadi khususnya kalau misalnya kayak masker medis di muka aku tuh kayak maskernya cuma sampai sini gitu loh, kayak ngeselin Permasalahan gitu utama kan. ya dari Nah dulu tapi kalau ya. misalnya ini nih kan elastisitasnya bagus banget tuh, Iya, nempel banget ya. nempel, lihat hidung tetap mancung ya kan. Terus napas juga nggak terlalu susah. Nggak kegencet hidung ya kan. Hidung nggak kegencet, aman, jaya, sentosa. Nah, gitu. Jadi akhirnya awalnya sih aku buat satu butik, aku buatin tetangga-tetangga, aku buatin gitu. Iya. Sesimpel Terus itu sih, Bim. itu Neva sekarang buatnya jadinya pakai bahannya bahan apa? Jadi aku hampir semua brand aku semuanya pakai bahan kaos. Oke. Manja punya, Another Manja. Jadi emang kaos yang 100% cotton ya. Yes, Manja. Ih, gila luar biasa dan ini semuanya donasi. Semua donasi, Say. Nggak diperjualbelikan, Say. Ih, luar biasa Jadi untuk barang orang-orang. siapapun yang mau, yang minta ya tinggal kita kasih. Tapi Oh kalau ya misalnya ampun, manja, aku mau ya kalau gitu. bener ya nanti aku kirimin. Iya Tuh. dong. Aku mau Manja, dong malah jadi tuh. ini. Lihat dong. Kasihin dulu Neva yang ke Tuh, orang-orang yang itu udah kayak Michael membutuhkan. Jackson belum sih? Iya, bagus banget. Makanya dari yang kemarin yang Kintin kita buat aja kan, Ya, Neva kan pakai maskernya udah kelihatan banget nempel dan nggak kalah ya, loh sama punyanya ya. Off-White loh. Dan Dia kan dan juga gini. kaos kan. Jadi kalau menurut aku, kita ini sekarang ini memang tren, bukan tren ya, sudah menjadikan sebuah gaya hidup bahwa kita itu masker itu udah nggak mungkin bisa dilepas dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita berada di satu ruangan yang orangnya itu aja setiap hari, mungkin kita nggak perlu pakai masker. Tapi di saat kita ketemu orang baru, kita keluar, itu harus pakai masker. Jadi masker ini, nyuci masker ini kayak kita nyuci setengah dalam, Say. Kita nggak bisa nyuruh orang. Jadi kayak misalnya kita lagi mandi, masker itu harus taruh di dekat shower kita, udah kelar sabunan, kucek sendiri maskernya, jemur. Pakai apa? Mendingan pakai sabun apa deterjen? Kalau aku sih pakai sabun antiseptik karena kan aku sekarang lagi mandi Oh pakai iya sabun benar. antiseptik. Jadi Iya langsung iya. aku pakai aku cuci masker aku pakai sabun antiseptik. Dan jangan lupa kalau kalian siapapun yang baru dapat masker langsung dicuci dulu. Iya. Jadi harus Jangan dicuci main dulu pakai ya, baru mentang-mentang dipakai dipikir gitu. baru. Jangan Gitu. mentang-mentang Jadi dipikir baru kan. iya, jadi kayak kalau di kamar mandi aku sekarang kayak masker tuh banyak banget beraneka warna gitu, Bim. Jadi depends on dari mau kita dari baju mau pakai baju apa nih gitu. Jadi tetap Nah ini ya semua fashionable. tuh Uh-uh. biru, Lucu maroon. banget. Ini terus untuk sementara ini distribusiinnya ke mana aja dan lewat apa? Jadi lewat yayasan yang aku buat, Yayasan Dunia Ya. Mega Bintang, aku pengen mereka mengirimkan email. Jadi memang aku tidak mau memberikan langsung Begitu secara saja. cuma-cuma seperti itu, karena aku nggak mau Harus ada seneng dapat reasonnya masker ya. dari Ivan Gunawan. Ya kayak gue Jadi tadi ya, jangan sampai gue fashionista gitu, iya, pengen mau. jadi Gitu. aku nggak Jangan mau sampai kayak bahwa gitu. masker ini jadi yang penting nggak penting, tapi harus memang jatuh ke tangan orang yang penting. Jadi kenapa aku buat masker? Kayak misalnya aku punya stok banyak masker di mobil. Kalau aku lagi jalan, ada orang tukang jualan, dia nggak pakai masker, aku kasihin. Mhm. Gitu. Jadi ya mungkin
zaman sekarang mau makan aja kan susah ya Bim, apalagi dia Iya mikirin buat banget. belum beli masker gitu. Jadi ya alhamdulillah aku modal satu masker 20.000. Ya udah aku bagiin, kurang lebih sekarang udah 3.000 masker yang aku bagiin. Walaupun nggak terlalu banyak, tapi uh, aku ngerasa bahwa ya sedikit banyak kita sudah berkontribusi untuk memerangi COVID ini. Mm-mm. Terus nanti yang di butik tuh pembagiannya gimana Neva? Jadi maksudnya kan koleksi tetap berjalan, apa namanya, pesanan orang tetap ada, terus ada orang Jadi yang aku sekarang mau di butik maskernya juga. ini. Sekarang, jadi kan aku baru move nih butik baru ya kan. Ceritanya kan Mm-mm. Love aku mau jadiin satu butik sendiri gitu. Jadi kayak pengantin, calon mempelai datang tuh kan mereka bener-bener bisa bisa fitting leluasa, ruang fittingnya juga besar gitu kan. Biasa kalau Mhm. fitting bawa keluarga segambreng juga mereka juga ada tempatnya gitu kan. Tapi karena Mhm. Koronces ini ya musim kawin juga nggak ada, jadi akhirnya butik baru ini jadi admin PY Maigun. Jadi Jadi aku ini sekarang ya, apa namanya, di banting switch setir. ya. Heeh. Ya, jadi aku sekarang jualan PY, terus udah gitu aku sekarang jualan mukena. Jadi aku bikin Oke. mukena eksklusif. Jadi aku bikin mukena tapi touch-nya seperti aku membuat gaun. Jadi Oke. mukenanya detail, berkristal, pakai Wow. French lace gitu. Ya, alhamdulillah. Pokoknya Ivan Gunawan banget lah ya. Ivan Gunawan banget, alhamdulillah. Tadi Dan klien itu juga dari yang Batu Licin membiayai. langsung telepon kan, Igun hari ini Mm. pesawat terakhir ke Batu Licin. Siap Bu, meluncur langsung mau kena ke sana. Luar biasa. Karena Ini kalau apa misalnya namanya? Aku sekarang ini pengen ini Bim, dong sebetulnya Neva ceritain ya lagi sedikit. Mungkin pembaca Harworld ada beberapa yang belum tahu tentang Yayasan Mega Bintang itu sendiri oke. gitu. Jadi Yayasan Mega Bintang, Yayasan Dunia Mega Bintang ini adalah yang pastinya yayasan non-profit. Jadi kenapa aku membuat yayasan? Karena tahun ini aku mengambil lisensi internasional untuk Miss Grand Internasional. Jadi aku Mhm. sekarang sedang membuat pemilihan namanya Miss Grand Indonesia, yang nanti pemenangnya akan berlaga di tingkat internasional, yaitu Miss Grand Internasional di bulan Oktober. Semoga tidak mundur. Nah, Oke. jadi ya semenjak saya punya yayasan, akhirnya saya juga harus mikir dong, saya harus mengembalikan kepada masyarakat seperti apa. Jadi Hmm. makanya kita banyak melakukan charity dan kita memang menggalangkan dana juga, ya kan. Tapi memang kita nggak mau sifatnya kayak meminta gitu, ayo dong gitu, enggak. Tapi memang lebih dari kita berawal dari kasih yayasan itu sendiri dan juga dari memang dari aku sih gitu. Jadi kita kemarin kita awal kita support salah satu taman bermain di daerah Sukabumi. Terus Hmm. udah gitu dengan adanya kita membagikan masker ini gitu. Jadi aku membuat satu gerakan-gerakan yang tidak terlalu besar tapi insya Allah bermanfaat buat sekitar aku sih gitu. Ini aku coba lagi ngecek ada pertanyaan nggak dari viewers, tapi kayaknya belum ada lagi. Kita lanjut lagi. Ya, Ini kan Neva kan udah sekarang udah buat masker udah cukup bagus padahal udah didonasiin kan. Ini pertanyaan ya. yang sama Memang aku tadi masker aku sih buat. nggak pernah aku jual sih sekalipun. Iya, tapi namanya juga orang Indonesia kan banyak fashionista yang pengen barang-barang limited edition dari para desainer gitu. Untuk future-nya ada nggak sih kalau misalnya udah sebagus itu yang didonasikan, ada mau buat lagi nggak sih yang emang Enggak, untuk pencinta Ivan Gunawan gitu? enggak, aku nggak mau, nggak ada niatan untuk menjual masker karena Uh-uh. menurut aku ya masker ini kayaknya nggak layak ya untuk diperjualbelikan. Aku Oke. maunya masker ini dipakai aja, aku udah seneng. Karena dengan orang menggunakan masker kain ini, aku udah merasa bahwa aku bisa menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia sih gitu. Jadi aku nggak mau dari modal 20.000 aku jual 40.000 atau 50.000 ngambil keuntungan dari masker. Buat aku sih aku nggak mau kayak gitu sih, kayak gitu. Terus kayak Iya, setuju orang udah banget. susah nyari masker, misalnya gini, orang udah susah nyari masker medis, terus kayak gitu dia harus beli masker mahal-mahal, apalagi dibuat maskernya dari sisa-sisa kain. Kayaknya menurut Mm-mm. aku kurang ya gitu. Mm-mm. Kalau aku ya,
Karena tapi kalau orang lain sih kan memang banyak yang menjual masker di matchingin sama bajunya. Tapi kalau aku pribadi sih it's not me sih gitu. Jadi Iya. maksudnya Ya masing-masing desainer kan punya harga iya, masing-masing dan iya, iya, apa namanya dan itu punya kan juga free to do anything ya kan. ya. Tapi kalau aku sih rasanya enggak gitu. Berapa orang Nah, sih yang buat aku ada masker satu sekarang di gerakan butik? lagi nih yang lebih hebat lagi dari gerakan Apa aku. tuh? Jadi ini merupakan masker. Masker ini identiknya dengan masker merah putih, ya. Ini namanya Gemas, gerakan masker gratis. Kalau aku udah ngebagiin 3.000 masker, nah ini masker gratis ini sudah membagikan 3 juta masker. Wow. Dan ini gratis, kalian bisa mendapatkannya. Ini hebat banget sih, kalian bisa kepoin di Instagramnya Gemas Official. Jadi ini gerakan ini Cathy Sharon, terus udah gitu Wanda Ponika yang ngajak aku untuk bisa menyampaikan berita baik ini gitu. Jadi identiknya dengan merah putih dan ini free. Gokil nggak? Oke. Yang produksi itu siapa jadinya, Neva? Kalau yang produksi dari tim Gemas. Jadi aku bantuin untuk mendistribusikan siapa yang membutuhkan, lalu aku berikan. Dan ini juga free, tidak dijual. Oke. Kalau misalnya yang di butik ada yang buat maskernya, berapa orang jadinya, Neva? Jadi kebetulan sih memang tidak dijahit di butik, tapi memang aku jahit di vendor butik. Oh, oke. Iya, secara ada Jajaka dan Kalif dan iya, jadi memang kan aku punya vendor yang biasa bikin ready to wear tuh. Nah, jadi memang aku buatnya di pabrik supaya mesinnya lebih cepat. Iya, supaya mesinnya lebih cepat. Kan? Kalau orang biasa bikin gaun tuh suruh bikin masker, sehari 1 masker apa enggak gue jedotin tembok. Iya kan? Mos-mos kan. Dan menghidupkan konveksi juga gitu kan? Iya, gitu. Jadi ya alhamdulillah setiap hari datang 200 bagiin gitu. Oke. Kamu sekarang lagi pakai masker dari mana? Masker kain biasa yang putih aja. Sama untung masih zaman dulu beli ada yang branded satu. Dulu bingung makainya mau kemana ya kan? Sekarang punya ya. Pakai terus. Jadi sebenarnya gini. Ke supermarket. Ya, kalau aku sih sukanya juga gini nih. Misalnya, ini kan aku tuh suka mencium aroma dalam diri aku sendiri kan. Jadi kalau misalnya kita pakai minyak wangi apa gitu kan, jadi tisunya disemprotin minyak wangi dulu dari jauh, terus udah gitu ditaruh tisu di dalamnya. Baru kita taruh di mulut gitu. Jadi keren banget, ada hacksnya loh semuanya. Iya, jadi ada aroma-aroma kita gitu. Jadi dan aku mau kasih tahu lagi bahwa ya, jadi masker ini sifatnya sangat sangat personal gitu. Iya. Kita tuh sebenarnya nggak boleh gonta-ganti masker, main pinjam-pinjaman masker tuh juga nggak boleh, karena kita nggak tahu histori dari orang yang ada di sekitar kita tuh seperti apa. Dan kalau kayak kemarin aku sebel banget. Aku ketemu temen aku, terus aku bilang gini, kalau nggak pakai masker gue, lagi gue cuci nih, ketumpuk di cucian kotor, blablabla. Maksudnya, gue tuh kepengennya bawa masker itu nggak dicuci di cucian kotor numpuk gitu. Pengennya kelar habis kalian pakai, cuci sendiri, langsung jemur. Bener, pas mandi aja, sama aja kayak kita mandi sehari 2 kali, atau kalau misalnya harus keluar malah lebih sering mandi lagi kan. Iya, aku tuh kayak misalnya ya dari rumah cuman ke ATM doang atau ke supermarket pulang mandi. Ya mandi terus deh, Nek. Iya, makanya. Abis ini kita langsung putih, berkilau. Bukan lagi, ya kan? Cuci tangan, gila-gila cuci tangan, sampai keriput tangan. Sampai kisut. Gitu. Sampai kisut. Terakhir dong, aku nggak mau lama-lama menahan dirimu, biar bisa terus berkarya. Pengen ini dong membuat orang gimana sih masyarakat lebih aware lagi terhadap memakai masker ini. Oke, kalau kita masih mau merasa atau merasakan kehidupan di dunia ini, yang pertama kita harus aware terhadap virus ini. Virus ini yang bisa menahan adalah diri kita sendiri. Jadi kita hanya diri kita sendiri yang tahu kebersihan kita seperti apa, kebutuhan kita seperti apa. Dulu mungkin kita nggak terbiasa menggunakan masker. Karena kalau misalnya kayak flu ya batuk dikit, kalau memang antibodi kita bagus ya kita nggak bakal tertular. Tapi sekarang ini kan eranya beda kan, Bim. Kita nggak pernah tahu, kita jadi kayak was-was gitu, kayak satu dan
dan orang sekitar kita juga jadi was-was. Jadi please guys, pakai masker karena ya kita jangan melawan alam juga ya gitu, maksudnya ya udahlah kita membentengi diri kita sendiri gitu. Dan pakailah masker kain. Kenapa? Karena masker kain ini bisa dicuci. Jadi kita nggak sekali pakai buang, sekali pakai buang, sekali pakai buang. Kalau misalnya kalian merasa bahwa masker ini mahal, beli masker mahal, nah banyak masker gratis seperti gerakan masker gratis tadi aku cerita, atau kalian juga bisa kirimkan email ke aku gitu. Aku juga bisa berikan maskernya, walaupun mungkin cara distribusi aku tidak secepat dengan teman-teman yang memiliki gerakan yang lebih besar gitu, Bimo. Iya, thank you banget loh Neva buat waktunya. Aku udah kirimin juga buat Mbak Cantika loh. Iya, Mbak Cantika juga ini dia nonton kok pasti. Iya, dia nontonin. Hai Mbak. Terus gimana her world dengan misalnya bikin cover atau photoshoot? Apakah untungnya majalah kita tetap keluar? banyak ini sih, banyak apa namanya, masih banyak stok gitu. Jadi masih banyak stok, jadi masih aman semuanya. Secara cover udah di booking dalam 1 tahun. Iya, jadi edisi Mei ini tetap akan edar juga. Thank you loh udah nanyain loh. Jadi kita tetap edar edisi Mei ini, walaupun sedikit agak telat, tapi masih edar gitu. Jadi untuk ke media, dan kita sekarang juga fully untuk digital gitu. Jadi kita coba push di situnya juga. Jadi kita work hand in hand. Kalau ada berita-berita baru silahkan kirim ke kita. Bim, share ini dong Bim. Bim, share dong Bim. Tren apa yang terjadi dengan desainer dunia saat ini? Nah, itu juga apa namanya yang kita pengen obrolin juga gitu. Apa namanya yang di luar sih gimana kalau misalnya berita-berita yang kita terima dan kita tahu adalah ya itu seperti LVMH, grupnya LV, itu semuanya mereka dibanding merumahkan si yang jahit gitu, mereka akan buat semuanya APD, semuanya masker, apa segala macam agar mereka tetap bisa bekerja gitu. Karena semuanya stop gitu. Sampai saat ini aja kemungkinan besar September show untuk Spring Summer Fashion Week nggak ada. Virtual. Nah, itu lagi diobrolin juga. Sampai sekarang so far itu akan tidak ada dulu Fashion Week. Jadi udah kemarin yang Februari itu terakhir. Gitu. Jadi itu udah impact-nya. Jadi justru tuh sebenarnya pandemik di Italia itu merasanya tuh setelah Fashion Week Day 2 ya, which is banyak orang datang, habis itu langsung chaos, dan itu juga carrier-nya kan dari Fashion Week itu kan dia pindah-pindah kota itu kan, begitu Fashion Week terakhir kan biasanya di Paris kan, nah dari Paris itu langsung semuanya kena karena mungkin yang tadinya dari Milan udah keburu keluar ke Paris kena gitu, Milan udah kena juga gitu. Ya. Kalau aku sih cuman pengen bilang buat teman-teman, semoga kita bisa terus bertahan. Kalau misalnya kira-kira mau banting setir apa yang mau kita jual, itu which is very good, ya kan? Aku juga lewat teman-teman desainer juga berharap bahwa kita tidak mem-PHK karyawan-karyawan kita, karena bagaimanapun juga betul, ya karena mereka kerja udah puluhan tahun sama kita gitu kan, kayaknya maksudnya ya kita mungkin harus ego kita dikurangin dulu supaya mereka juga bisa tetap bekerja. Jadi kayak aku nih Bim, sekarang nih aku yang tadi aku bilang, kalau misalnya bikin baju pengantin dan segala macam, aku memang ada beberapa pengantin yang postpone ya. Tapi kita kan perlu uang buat gajian, buat THR, buat next month gitu. Jadi makanya kita mikirin buat apa ya yang kiranya mudah untuk dibeli gitu, mudah untuk terjual gitu. Jadi ya semoga creativity nggak akan pernah habis. Ini aku mau kasih bocoran ya. Gue tuh nggak tahu kenapa ya. Awal-awal corona, gue tuh tadinya Eat Me Trend Show. Gue ada desain dong, gue bikin, gue ada desain, gue bikin. Lo baca judulnya? Apa tuh? Virus. Oh. Jadi gue bikin. Emang Capricorn tuh selalu punya sense ke situ. Tuh. Sense future. Tuh, gue udah bikin. Ini gue udah bikin jauh-jauh hari.
gue udah bikin Jojo Hari, gue bikin tentang virus. Ini pertama kali Wuhan kena. Tuh. Itu Tuh, Capricornnya yang berbicara, Neva. tuh. Gila gak? Ini warna-warnanya nih gue ambil dari warna-warna virus. Kalau misalnya kita ambil detail di Ya, zoom di gitu kan. mikroskop gitu ya. Tuh. Langsung lah. Virtual fashion show, silakan. Dan you know thanks God-nya apa? Menggunakan Thanks God-nya truk apa? di butikan. Ada Lo, Athena. Bima, lo tahu apa? Gue tuh Desember kemarin baru photoshoot di Rome kan. Which is Ya, pandemic itu kan heboh banget di Rome sama di Milan. Terus ya. udah gitu, dan gue bersyukur banget karena Lebaran ini tim Manja bilang bahwa mundur, kita mundur. Jadi gue tuh di Februari gue udah bikin show trend. Gue udah bikin show Lebaran, gue ada photoshoot dan segala macam, dan gue udah jualan dari bulan Februari. Ya, Gila pas, gak? makanya feeling ya. Gila itu Semuanya alhamdulillah banget feeling sih banget gue emang ngerasain. Jadi berkah. ya, jadi kayak agen, reseller tuh udah memang udah tinggal jualan aja sekarang dari rumah gitu. Iya, udah Sekarang jalan kan pasti semuanya. teman-teman desainer pada sibuk gimana nih keluarin baju Lebaran, show-nya gimana nih? Ya kan yang tadi halu-halu misalnya mau bikin show buka puasa atau apa segala macam kan. Semuanya Iya. jadi gagal deh. Iya, dan harus ini lagi, harus apa namanya, menyesuaikan lagi dengan keadaan dari nol semuanya gitu Ya, kan. Jadi itu nggak ada sih. superior gitu. Makanya Jadi aku sekarang istilahnya di zaman pandemik udah nggak ada senioritas lagi ya Kak. enggak lah, gue udah nggak pernah Semuanya ngerasa. dimulai dari nol. Semuanya dimulai dari nol. Jadi mari kita bangkit lagi, ya kan? Dan Yes. yang pastinya buat followers yang sedang menyaksikan ini, kita sama-sama selamat berbuka puasa pastinya. Thank you for watching. Ya Thank kan? you Dan so buat much teman-teman juga. fashionista juga, aku berharap banyak yang nonton di sini. Semuanya yang pasti semoga kita berikan kesehatan, umur panjang, masih Amin. banyak harapan-harapan di depan kita, Bimo. Yes, Masih amin. banyak hayal-hayal di depan kita, ya kan? Bukan lagi. Salam buat Thank you semuanya so ya. much. Bentar lagi buka puasa, senang banget ngabuburitnya. Bye, Neva. Iya. Salam Bye, buat semua. sayang. Bye. Oke, senang banget walaupun ada glitch here and there. Tapi obrolan seru banget antara dua desainer Indonesia. Ada Stella Risa dan ada Ivan Gunawan. Sorry banget kalau misalnya ada technical difficulties. Karena sebetulnya sebelumnya aku udah melakukan percobaan dan itu fine aja. Entah kenapa tiba-tiba jebret mati. Oke, bagi yang menunaikan ibadah puasa, selamat menjalankannya. Dan sebentar lagi kita berbuka puasa. Aku juga harus siap-siap buka puasa. Hari pertama nonton 24 jam ini akan ada di IG story-nya kita. Dan nanti kita akan berusaha untuk memasukkannya di IGTV. Thank you so much for watching. Bye!